Komunitas politik. Ada yang mau ditanyakan dulu dari pertemuan kita minggu lalu? Khawatir ada yang mau ditanyakan atau ditanggapi atau ada yang tidak dimengerti. Tugasnya simpel ya. Minggu lalu itu apa namanya? Resume dan analisis hasil pembelajaran kita. Nah, minggu ini juga ada tugas seperti itu, tapi tugasnya selain analisis dan resume, saya meminta ada tugas argumentasi dari kalian atau ide-ide narasi dari kalian mengenai kriteria dan karakteristik masyarakat atau komunitas politik yang akan kita pelajari. Jadi tolong simak baik-baik. Nanti saya akan sertakan lagi link record apa namanya rekaman pembelajaran hari ini di-upload lagi ya di YouTube atau di Sepadan, nanti saya akan tempelkan URL-nya. Nah, yang akan kita pelajari hari ini adalah komunitas politik. Nah, ada dua kata di sini, ada komunitas, ada politik. Menurut kalian yang dimaksud dengan komunitas seperti apa? Kalau sekarang lagi ramai itu herd immunity ya tanya, ada imunitas berkelompok. Nah, ini ada apa namanya komunitas. Nah, yang namanya komunitas berarti istilah awalnya adalah komunal. Nah, komunal itu artinya apa menurut kalian? Ada yang mau di ini? Ada yang mau ditanya ya? Ada yang mau berpendapat dulu sebelum saya tunjuk? Seperti biasa. Apa yang dimaksud dengan komunitas? Yuk, anak PPKN semester 5 harus sudah bisa jawaban atau pertanyaan seperti ini. Sangat simpel ya pertanyaannya. Yuk. Ada yang mau ditanyakan? Disampaikan? Ada yang tahu istilah komunitas? Ini dulu kalian belajar PIS sama dengan saya kan? Harusnya harus tahu ya istilah dasar sosiologi komunitas itu dari bahasa apa, kemudian definisi sederhananya seperti apa. Dulu saya tunjuk aja lah. Ya pada lama ya. Maksudnya sih gak ada yang tahu nih si Gilang, saya tunjuk dulu Gilang. Mana Gilang? Lang, arti komunitas apa Lang? Hadir Pak. Sok, definisi komunitas apa? Pasti Ya, kan udah pada searching kan, Sok. Artinya apa komunitas tuh? ya Pak, izin menjawab ya Pak. Sebenarnya kalau misalkan menurut pengetahuan Gilang, komunitas itu merupakan suatu kumpulan yang memiliki tujuan khusus Pak. Biasanya komunitas ini bentukannya ialah masing-masing mempunyai misalkan tujuan gitu Pak. Nanti akan menjadi satu tujuan di dalam komunitas seperti itu Pak. Good. Makasih Gilang. Ada lagi yang lain? Lang, tunjuk orang Lang, buat bantu jawab kamu Lang. Ayo. Di kelas A Pak, kelas B Pak? Bebas. Gilang pengen nunjuk Yulis deh Pak. Mana Yulis? Boleh Yulis? Iya Bapak, kalau komunitas sendiri kalau yang Yulis tahu kayak sekelompok organisasi ataupun sekelompok orang yang memang memiliki tujuan yang sama. Udah Pak, itu aja. Ada lagi yang lain yang dimaksud dengan komunitas apa? Nih ada mahasiswa PMM di sini ya, ada Syauki juga ya. Nah, boleh Syauki, boleh bantu jawab gak kira-kira apa menurut Syauki definisi dari komunitas secara sederhana? Oke, baik. Terima kasih Pak. Sebelumnya saya izin untuk off cam karena di sini lagi ada gangguan jaringan Pak. Dan sebelumnya apakah suaranya saya jelas Pak? Sudah jelas. Oh ya baik Pak, terima kasih. Nah, kalau dari saya Pak, menurut saya pribadi apa yang dimaksud dengan komunitas adalah suatu perkumpulan yang dimana terdiri dari beberapa orang yang memiliki suatu tujuan untuk mencapai suatu kepentingan. Good. Makasih. Nah, kita lanjut dulu ya. Nah, di sini yang akan kita bahas komunitas politik. Nah, apakah tadi yang dikatakan oleh teman-teman itu tepat atau ada definisi yang lain? Kita lihat lagi dulu ya. Ini definisi politik dulu ya sebelum masuk ke komunitas. Menurut John Stuart Mill dan Karl Marx gitu ya.
politik berkaitan erat dengan pemerintahan suatu masyarakat yang kompleks. Nah, dan juga berkaitan erat dengan suatu bentuk pemerintahan yang telah diadaptasi sesuai dengan keadaan. Nah, artinya politik di sini bisa berarti kepentingan, bisa berarti tujuan, bisa berarti sistem, bisa berarti juga cara. Cara apa? Cara penyelenggaraan pemerintahan, cara pengambilan keputusan, cara pelaksanaan peraturan, dan juga cara menertibkan kehidupan bermasyarakat. Kemudian di paragraf yang keduanya, suatu masyarakat politik tidak mungkin muncul begitu saja. Nah, ini sudah muncul ada istilah masyarakat politik yang nanti merujuk pada komunitas politik seperti yang akan kita bahas. Mengingat di dalamnya tercakup gagasan mengenai peranan dan sifat individu serta hubungan dengan sesamanya juga dengan pemerintahannya. Nah, berarti masyarakat politik garis miring komunitas politik yang akan kita bahas di sini berarti ada korelasi, ada relevansi dengan peranan dan sifat individu yang akan kita garis bawahi di sini. Individu itu bukan individu personal ya, tapi lebih kepada peranan dan sifat warga negara. Artinya hak, tanggung jawab, dan kewajiban warga negara yang akan kita bahas dalam kajian komunitas politik saat ini. Kemudian hubungan dengan negara serta dengan sesamanya sesama warga negara gitu ya, bukan dengan sesama jenis. Oke, lanjut lagi. Nah, ini ada pertentangan ya mengenai konflik ditambah dengan argumen. Ini dari awal sejarah adanya konflik dan kepentingan dan juga argumentasi tentang politik ini merujuk pada definisi politik dan pelaku atau masyarakat politiknya. Nah, di sini di bawahnya ada argumen tentang pergeseran pandangan mengenai keadilan, jalannya kekuasaan dan kependudukan. Kemudian muncul di bawahnya ada aturan-aturan atau rule of law. Di bawahnya muncul masyarakat politik atau komunitas politik. Nah, artinya di sini ada tahapan atau proses yang bisa membentuk masyarakat atau komunitas politik di sini. Nah, faktor-faktor atau proses-proses yang mempengaruhi terbentuknya masyarakat politik itu terdiri dari konflik dan argumentasi atau kepentingan yang berabad-abad atau bertahun-tahun, namanya proses ya. Proses yang memakan waktu yang tidak sedikit, dan pergeseran pandangan atau perbedaan pandangan, perbedaan paradigma mengenai keadilan, mengenai jalannya kekuasaan, penyelenggaraan pemerintahan, dan kependudukan, teori korelasi antara warga negara dengan negara. Kemudian bagaimana pergeseran pandangan ini dimuat dalam aturan-aturan yang diperlukan dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan suatu negara. Maka dibutuhkanlah aturan-aturan atau rule of law. Nah, makanya istilah rule of law ini sebetulnya identik sekali dengan ciri khas negara kita, yaitu negara hukum. Nah, sekarang saya mau tanya dulu nih, teman-teman. Masih ingat nggak pasal berapa bahwa Indonesia adalah negara hukum? Pasal berapa dalam Undang-Undang Dasar yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum? Masih ingat nggak? Yang mau jawab? Pasal 1, Pak, kalau nggak salah. Iya, pasal 1 ayat berapa? Kan banyak pasal 1 tuh. Ayat 3, Pak. 3, Pak. Nah, pasal 1 ayat 3. Oke, apa tuh itunya? Negara Indonesia merupakan negara hukum. Oke, Indonesia merupakan negara hukum. Nah, makanya dalam setiap kebijakan peraturan di Indonesia saat ini tidak boleh semua kebijakan atau peraturannya bertentangan dengan hukum yang berlaku. Secara jelasnya, peraturan di bawah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang di atas. Yang paling atas adalah peraturan yang ada dalam Undang-Undang Dasar 1945. Itu aturan yang paling tinggi ya, menurut teori berjenjang. Nanti yang kalau kita bahas teori berjenjang bukan di sini, tapi kajiannya di hukum tata negara ya. Kalian bakal lebih membahas di sana. Lanjut lagi. Nah, menurut Crick katanya ya, tersusunnya aturan politik bukan hanya berarti aturan biasa saja, tetapi hal tersebut menandai kelahiran atau pengakuan kebebasan.
Tersusunnya aturan politik merupakan semacam kebebasan yang berhubungan erat dengan penyusunan aturan-aturan. Berarti aturan politik di sini merupakan aturan hukum, ya. Karena yang membuat aturan hukum adalah para politisi atau para pejabat yang tentunya diberikan kewenangan dalam hal membuat peraturan perundang-undangan. Nah, sekarang saya mau tanya dulu sama kalian. Di Indonesia, lembaga apa yang berhak membuat peraturan perundang-undangan? Legislatif. Legislatif, betul. Legislatif itu berarti lembaga buat undang-undang. Nama lembaganya apa kalau di Indonesia? Lembaga legislatif itu seperti apa? DPR, Pak. DPR. Terus apalagi selain DPR? DPD. 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 Terus? Hanya 2 itu kah? MPR, Pak. MPR, oke. Terus hanya 3 itu kah? DPRD. DPRD. Cool. DPRD apa nih? DPRD apa nih, kan ada banyak DPRD tuh. DPRD kota atau kabupaten. Nah, terus? Oke, good. Terus DPRD apa lagi, satu lagi? DPRD provinsi. Nah, harus jelas ya kalau kalian menjawab lembaga legislatif di Indonesia itu ada banyak ya. Salah satunya tadi DPR, DPD, MPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten dan kota. Nah, harus jelas ya. Karena jika kalian ditanya lagi tentang pemerintahan atau lembaga eksekutif, nah kalian juga bakal menjawab hal yang sama lebih dari satu. Gitu ya. Jadi harus kalian kuasai minimal kalau anak PPKN harus sudah menguasai istilah seperti itu ya. Yang kategori lembaga negara yang masuk ke lembaga yudisial apa saja, eksekutif apa saja, legislatif apa saja, itu harus tahu. Itu. Kalau menurut Montesquieu atau Rousseau sebetulnya ada satu lagi lembaga federatif gitu ya, lembaga federatif. Cuman lembaga federatif di Indonesia itu dimasukkan ke lembaga eksekutif, yaitu lembaga federatif itu yang berkaitan dengan hubungan diplomatik luar negeri dengan negara-negara yang lain. Nah, kalau di Indonesia itu dilimpahkan kepada pemerintah pusat gitu. Nah, di sini kita balik lagi ke aturan politik di sini. Nah, aturan politik di sini berarti aturan-aturan yang di dalamnya berisi tata cara hidup sebagai warga negara, kemudian bagaimana warga negara memperoleh hak dan kewajibannya. Nah, itu apakah hanya disebut sebagai aturan politik atau aturan hukum? Nah, yang disebut aturan politik di sini berarti ada korelasi antara kepentingan negara, kemudian ada kepentingan pemerintah sekaligus untuk mengatur kehidupan rakyat orang banyak. Artinya aturan hukum di sini sama dengan aturan politik. Kenapa? Karena yang buatnya adalah lembaga politik, lembaga legislatif, sekaligus dengan lembaga eksekutif. Meskipun pada kenyataannya bisa kita bilang bahwa trias politika yang ada di negara kita seperti halnya eksekutif, yudikatif, dan legislatif semuanya saling berhubungan, terutama misalkan tentang pelantikan para anggota dewan, kemudian pelantikan presiden dan wakil presiden, dan pelantikan ketua dan anggota lembaga yudikatif, semuanya saling berkaitan tuh ya. Ada lembaga yudikatif yang dilantik oleh presiden, ada presiden dan wakil presiden yang dilantik oleh MPR misalkan ya. Kemudian ada anggota DPR yang dilantik secara langsung gitu ya oleh para pimpinan DPR. Nah, hal ini menunjukkan bahwa setidaknya sistem check and balance di Indonesia masih nyata, terlihat, meskipun tidak secara saklek atau kaku atau rigid seperti hanya di Amerika Serikat. Nah, sekali lagi di Indonesia konstitusinya memang menyatakan bahwa tidak menjelaskan secara langsung sistem check and balances ya, di Undang-Undang Dasar pun tidak ada. Hanya ada mekanisme pengawasan dan controlling saja, meskipun tidak secara langsung gitu ya. Kalau benar-benar controlling seperti hanya di Amerika Serikat, itu beda lagi urusan. Jadi setiap lembaga negara itu saling mengawasi gitu. Karena independen. Kalau di Indonesia bisa jadi Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi yang sebetulnya itu dilantik oleh presiden, bahkan bisa jadi tunduk ke pemerintah karena yang melantiknya adalah presiden dan wakil presiden. Padahal seharusnya bukan tunduk kepada yang melantik, tapi tunduk kepada konstitusi. Seperti halnya yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945.
Lanjut lagi. Nah, menurut John Stuart Mill katanya ya, proses pemerintahan tidak hanya berkenaan dengan mengemukakan dan membicarakan pendapat serta perbedaan sudut pandang, melainkan proses pemerintahan haruslah berkenaan dengan membuat keputusan dan melakukan tindakan. Nah, menurut John Stuart Mill, kaitan antara masyarakat politik atau komunitas politik dengan proses pemerintahan adalah terwujudnya kebijakan publik yang berkualitas. Dan kebijakan publik yang kita bahas ini adalah merupakan keputusan publik, keputusan yang dibuat untuk kepentingan publik, dan keputusan yang harus ditaati oleh seluruh warga negara. Yang karenanya keputusan atau kebijakan publik yang dibuat tidak boleh sewenang-wenang, tidak boleh asal buat, tidak boleh langsung disahkan jika memang pada isiannya, jika memang pada perjalanannya ternyata kebijakan publik tersebut banyak hal-hal yang bertentangan dengan kehidupan kita sehari-hari. Makanya sebagai anggota DPR pun, sebagai anggota MPR sekalipun, ketika membuat atau perumusan rancangan undang-undang RUU atau draft undang-undang, itu tidak boleh serta-merta sesuai dengan kepentingan, sesuai dengan aspirasi yang dimiliki oleh para anggota DPR, tapi lebih kepada melihat fenomena dan situasi terjadi yang ada di Indonesia saat ini, yang ada di masyarakat pada saat perencanaan undang-undang tersebut. Bukan pada saat ide awal untuk membuat rancangan undang-undang tersebut. Karena biasanya jika undang-undang terlanjur disahkan sebagai undang-undang, terlanjur disahkan sebagai peraturan perundang-undangan, pada kenyataannya seringkali bertentangan dengan kehidupan rakyat banyak. Karena biasanya misalkan kepentingan di masyarakat itu lebih fleksibel, lebih dinamis. Artinya kebutuhan masyarakat A pada bulan ini akan bisa jadi berbeda dengan kebutuhan masyarakat di bulan yang lain atau di waktu yang lain. Oleh karenanya sebuah peraturan perundang-undangan harus mengakomodir kepentingan rakyat secara umum, tidak boleh mewakili kepentingan terkelompok atau pemesan-pemesan kepentingan kelompok-kelompok penekan, apalagi kelompok-kelompok pemilik modal, itu tidak boleh. Karena jika kita sudah tunduk pada kepentingan kelompok pemodal, maka kita sudah bukan lagi negara yang mengasaskan pada ideologi Pancasila yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, itu yang tidak boleh terjadi ya. Nah, lanjut lagi. Ada yang mau ditanyakan dulu? Lanjut lagi ya, sambil nunggu. Sambil nunggu ada yang bertanya maksudnya. Nah, ini bagaimana sih sebetulnya komunitas politik yang ideal itu? Nah, apakah dari sikap hidup masyarakatnya, apakah dari adat istiadatnya, apakah dari agamanya, apakah dari latar belakangnya, apakah dari perbuatannya para individu atau warga negara. Kita lihat. Nah, ini ya yang menjadi objek kajian Pak Iqman, rencana disertasi Pak Iqman tentang civic virtue itu ya, sifat kewarganegaraan. Ini kita tinggal nunggu nanti ya 2 tahun 3 tahun yang akan datang Pak Iqman disertasinya seperti apa nih. Nah, menurut Aristoteles katanya ya, mengatur dan menaati adalah 2 hal yang berbeda, namun penduduk yang baik akan mampu melaksanakan keduanya. Nah, gitu. Jadi kita sebagai warga negara yang baik harus mau diatur dan harus mau taat terhadap peraturan pemerintah. Itu merupakan salah satu ciri khas penduduk yang baik. Bahkan jika kita melihat latar belakang kita sebagai umat beragama, kita bahkan disuruh untuk patuh dan taat terhadap pemerintah selama pemerintah tersebut, selama negara tersebut, selama penguasa tersebut tidak menyuruh kita untuk berbuat jahat atau berbuat munkar gitu ya. Jadi sebagai warga negara yang baik, kita harus taat kepada aturan yang berlaku sekaligus mengamalkan nilai-nilai keagamaan kita. Sebagai umat beragama yang baik dan sebagai warga negara yang baik harus mau diatur dan mentaati peraturan pemerintah. Itu pada prinsip dasarnya ya. Asalkan ada catatan, asalkan pemerintah tersebut tidak menyuruh kita, tidak mengatur kita, tidak memaksa kita untuk berbuat sesuatu yang dilarang oleh agama. Nah, itu tantangannya ya, 1 itu catatannya. Yang kedua, sifat kewarganegaraan yang baik atau civic virtue atau kebajikan kewarganegaraan, termasuk dalam mengetahui bagaimana caranya untuk memerintah dan mentaati layaknya seorang yang bebas. Seorang yang bebas di sini dalam artian dia
dia dilindungi oleh hak asasi manusia sejak dia ada dalam kandungan, bukan sejak dia lahir ya. Sejak dia dalam kandungan, calon warga negara yang akan lahir, dia sudah diberikan sejumlah hak-hak asasi sebagai warga negara dan sebagai umat manusia. Nah, termasuk salah satu sifat kebajikan kewarganegaraan yang baik adalah tadi selain mentaati atau mau diatur oleh pemerintah, warga negara juga harus paham terhadap peran dan kewajibannya sebagai warga negara. Nah, tentu biasanya ada hubungan timbal balik ya. Ketika kita warga negara mau diatur dan mau mentaati, maka negara juga harus dan wajib melindungi dan memperhatikan kehidupan masyarakat. Itu merupakan konsekuensi logis dari korelasi timbal balik antara warga negara dengan negara. Gitu. Ada yang mau tanyakan dulu nggak terkait korelasi warga negara dengan negara? Lanjut lagi ya. Sedikit lagi nih, kita sampai slide berapa ya? Slide 10 saja ya. Sisanya lanjut minggu depan. Nah, hak dan kewajiban sebagai warga negara diatur dalam aturan hukum atau rule of law. Nah, rule of law di sini bisa berarti aturan hukum atau berupa penegakan hukum, supreme of law gitu ya. Nah, kalau supreme of law di sini mengatur tentang bagaimana peranan warga negara selain diatur dalam hukum termasuk harus mentaati peraturan hukum. Kemudian turun ke bawahnya ada civic virtue. Nah, ya. Civic virtue di sini tadi sifat kebajikan kewarganegaraan, bagaimana menjadi warga negara yang baik dan patuh terhadap negara. Kemudian lanjut to be a good citizenship. Nah, ini beda konteksnya ya, beda pemaknaannya dengan to be good citizen. Yang kalian anak-anak hima sering membahas tentang bagaimana slogan siapa kita katanya ya. Sering ditanya waktu dulu ya ketika ospek. Siapa kita? Smart and good citizen ya. Nah, smart and good citizen berarti warga negara yang baik dan cerdas. Nah, kalau to be good citizenship, ingat citizenship dengan citizen itu beda makna dan beda istilah. Jangan kalian menyamaratakan sama aja Pak, cuma tambah ship dan nggak pakai ship aja enggak. Sekali lagi, awas jangan sampai salah kaprah tentang pemaknaan dua istilah ini. Sangat berbeda, sangat jauh bertentang sekali. Citizenship ini lebih kepada pemaknaan kajian bagaimana menjadi warga negara yang baik. Ya, bukan pada orang atau perilakunya, tapi lebih kepada kajiannya. Jadi bisa sering kita katakan kalau dulu ada pendidikan kewargaan negara, ya, kalau dulu civic hukum pertama. Nah, yang menjadi objek kajian civic hukum adalah citizenship, bukan citizen. Jadi citizenship itu lebih kepada aturan atau kajian bagaimana seharusnya menjadi warga negara yang baik, bukan citizen. Kalau citizen lebih kepada orang atau person sebagai warga negara. Jadi sekali lagi, karena di sini kita bahas kajian tentang bagaimana menjadi masyarakat atau komunitas politik yang baik, tentu kalimat atau istilah yang cocok, yang pantas disematkan di sini bukan citizen, tapi lebih kepada to be good citizenship. Bagaimana menjadi warga negara yang baik. Itu bukan pada orang atau person sebagai warga negara yang baik. Nah, kalau kalian ditanya siapa kita smart and good citizen, itu sudah tepat. Ya, bukan to be good citizenship. Nah, itu salah. Ya. Jadi seringkali ada teman-teman atau ya orang-orang lain sering membahas citizenship itu lebih kepada kajiannya, lebih kepada pembahasannya, bukan pada tataran pelaksanaan warga negara yang baik gitu. Kalau kita sebagai warga negara yang baik melaksanakan peraturan itu citizen, good citizen. Kalau good citizenship berarti pembahasan bagaimana menjadi warga negara yang baik. Gitu ya. Harus paham sampai di sini. Kalian senang semester 5 harus sudah belajar hanya memahami dua istilah ini. Kalian juga tidak boleh kebingungan ya, karena nanti bakal mengajarkan ke anak-anak atau adik-adik tingkat yang lain. Nah, perwujudan to be good citizenship ini kemudian diturunkan bagaimana mewujudkan negara yang ideal berdasarkan pada tadi warga negara atau subjek kajian komunitas politik suatu negara tersebut. Nah, kalau kita bandingkan dengan Indonesia, maka negara ideal yang ada di Indonesia saat ini tentunya itu termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, terutama jika negara ideal tersebut sudah memiliki tujuan nasional bangsa Indonesia. Nah, yang kalian sebutkan dulu di awal pertemuan ada 4 tujuan nasional bangsa Indonesia. Nah, itu merupakan faktor atau faktor kunci atau
indikator sebagai sebuah negara ideal, sebagai NKRI yang ideal. Nah, itu tadi 4 tujuan nasional bangsa Indonesia sudah tercapai dengan sempurna, sudah tercapai secara paripurna. Itu negara ideal Indonesia. Kemudian di sini menurut Crick ya, politik adalah tindakan publik dari seseorang yang bebas tadi ya. Maksudnya seorang bebas itu yang memiliki hak asasi manusia, yang memiliki hak-hak dan peranan sebagai warga negara yang utuh, warga negara yang paripurna tadi. Oke, lanjut lagi. Ada lagi yang mau kira-kira yang mau menanggapi dulu sebelum kita lanjut? Ini suara saya terdengar nggak sama kalian? Terdengar, Pak. Dengar, Pak. Nah, ini tadi kaitan dengan hak seseorang yang bebas tuh ya. Terhadap seseorang bebas atau person yang bebas itu nanti ada kaitannya dengan hak umum dan hak khusus. Nah, hak umum dan hak khusus ini sebetulnya definisi sederhananya ya, merupakan hasil pemikiran etis, nih yang hak umum dulu ya, merupakan hasil pemikiran etis yang sebenar-benarnya. Hak ini memberikan basis untuk mengkritisi ketetapan aktual yang sifatnya memihak. Hak umum tidak dapat dikesampingkan oleh hak khusus. Nah, artinya hak umum ini merupakan hak yang melekat gitu ya pada warga negara. Nah, hak khusus, nah ini tentunya pada warga negara yang sudah memiliki hak umum dan memiliki peranan yang lebih dari sekedar warga negara biasa, misalkan itu ya, terbatas dan berlaku bagi orang-orang yang telah membentuk hubungan khusus. Nah, hubungan khusus atau hak khusus berkaitan dengan bagaimana seseorang seharusnya diperlakukan, bukan mengenai bagaimana seseorang biasanya diperlakukan. Nah, ini sebetulnya lebih kepada perlakuan khusus warga negara gitu ya. Tapi hak khusus di sini bukan dalam konteks diskriminasi, bukan dalam konteks pembedaan hak asasi manusia yang satu dengan yang lain. Hak asasi manusia kita dalam perspektif warga negara Indonesia semuanya sama, terutama jika dibahas dalam hak asasi warga negara yang diatur dalam Undang-Undang Dasar, dari mulai pasal 27 sampai mungkin pasal 29 itu ya. Misalkan hak warga negara yang sama di depan hukum dan pemerintahan, hak warga negara yang mendapat penghidupan yang layak, dan seterusnya sampai kebebasan berpendapat. Dan itu semuanya hak asasi yang dimiliki dan wajib dilindungi oleh negara. Nah, kalau hak khusus ini lebih kepada hak-hak istimewa seseorang warga negara yang sudah berkontribusi, yang memiliki peranan lebih pada negara gitu ya. Misalkan hak khusus itu adalah warga negara Indonesia yang ada di negara lain sebagai perwakilan diplomatik Indonesia di luar negeri. Nah, mereka bekerja sebagai diplomat atau konsuler atau di konsulat jenderal misalkan ya, di kedutaan besar ataupun di diplomat biasa. Nah, itu mereka punya hak-hak melekat sebagai diplomat luar negeri yang punya hak dan perannya sebagai warga negara Indonesia dan sebagai perwakilan atau utusan dari negara lain. Itu hak-haknya hak memang istimewa. Kenapa? Karena menyangkut hubungan diplomatik kedua negara gitu ya. Makanya di lingkungan kedutaan besar itu tidak boleh diganggu atau tidak boleh diintervensi oleh hukum yang berlaku di negara tersebut. Artinya dalam lingkungan kedutaan besar itu berlaku hukum negara asal gitu. Makanya ketika banyak sekali warga negara Indonesia yang dulu dulu di sebelum Afghanistan di kudeta ya oleh Taliban, itu banyak warga negara Indonesia yang berbondong-bondong datang ke kedubes minta perlindungan suaka, minta perlindungan status warga negara gitu, karena keputusan internasional, keputusan PBB bahwa orang-orang yang berlindung di kedubes tidak boleh diserang, tidak boleh artinya dilindungi oleh hukum internasional. Itu hak khusus. Atau ada juga hak khusus istimewa warga negara yang lain, misalkan warga negara yang sudah memiliki kontribusi penting dalam bidang pendidikan, ekonomi, politik, teknologi dan sebagainya. Seperti hanya almarhum presiden ketiga kita ya. Siapa presiden ketiga negara Indonesia? BJ. Nah, almarhum Bahrudin Yusuf Habibie ini memiliki hak kewarganegaraan istimewa di beberapa negara Eropa. Kenapa diberikan hak istimewa sebagai warga negara kehormatan? Karena beliau atau almarhum ini sudah memiliki kontribusi penting dalam bidang teknologi kedirgantaraan negara-negara yang menurut beliau yang menurut negara Eropa itu
layak dan patut ya diberikan penghargaan sebagai warga negara kehormatan gitu. Di dunia saja sudah dihargai ya, harusnya Indonesia harus lebih menghargai makanya jasa-jasa para pahlawan kita, mau pahlawan kemerdekaan, pahlawan modern, pahlawan dalam bidang apapun itu harus dihargai dan dihormati setinggi-tingginya gitu. Lanjut lagi. Nah, ini pemikiran Thomas Hobbes gitu ya. Jika kita mengakui hak universal, maka kita harus mengakui hak dasar dan hak yang tak dapat dicabut guna melindungi diri. Contohnya, makhluk hidup memiliki hak untuk hidup. Gitu. Ini hal sederhana gitu ya. Jadi jika kita ingin memahami hak-hak secara universal dari orang atau warga negara seluruh dunia, kita minimal harus memahami hak apa saja yang harus kita miliki sedari sejak kandungan sampai kita meninggal. Selain hak untuk hidup, hak untuk itu kan banyak ya. Hak untuk apalagi misalkan hak untuk mendapat penghidupan yang layak ya. Nah, beragama, terus apalagi hak untuk berpendapat ya, hak untuk melanjutkan keturunan, berserikat dan berkumpul, pendidikan Pak, pendidikan. Nah, jadi hak-hak dasar seperti itu sebetulnya harus kita ketahui bersama. Nah, setelah kita paham bahwa hak-hak tersebut merupakan hak dasar kita sebagai warga negara, maka kita sudah bisa belajar bagaimana kita menghormati dan menghargai sesama warga negara dan sesama umat manusia. Jangan kita bicara dulu warga negara yang lainnya, misalkan warga negara Zimbabwe, warga negara Kenya, warga negara Libya, warga negara Afrika Selatan atau Nigeria ya. Tapi kita lihat bahwa orang-orang itu merupakan sesama kita sebagai umat manusia. Kalau sama-sama umat manusia, berarti kita sama-sama melihat bahwa orang lain pun nasibnya ingin sama seperti kita, hidup bebas, hidup bahagia, hidup merdeka, hidup berdampingan sebagai orang yang nyaman, orang yang aman, orang yang tidak was-was dalam hidupnya, misalnya seperti itu. Jadi ketika kita melihat misalkan ya proses penjajahan di atas dunia itu harus dihapuskan, maka berlaku pula bahwa semangat kita sebagai warga negara Indonesia harus menjunjung tinggi kebebasan dan kemerdekaan seluruh bangsa di dunia. Jadi kita mau tidak mau harus minimal mengkutuk dan minimal membenci negara atau kelompok yang terlihat seolah-olah menindas bangsa atau negara-negara yang terjajah. Nah, itu merupakan kewajiban kita sebagai umat manusia dan sebagai warga negara Indonesia. Nah, harus paham itu, gitu ya. Bukan seolah-olah kita sebagai sesama umat, dasar misalkan saya dukung Palestina gara-gara kamu mah dari satu agama. Bukan seperti itu, kita lihat sebagai umat manusia. Kita umat manusia, umat bangsa Indonesia harus melihat bahwa persamaan hak asasi manusia itu bukan berdasar pada lebih kepada apa tadi? Lebih kepada hak dasar kita sebagai manusia, gitu ya. Gitu. Ada yang mau ditanyakan dulu? Kayaknya tadi sesuai ucapan saya kita sampai 10 slide ya. Nah, Ryan sama Sauki ini sepada bisa masuk lah ke sepada dan ke siakan, bisa ya? Bisa Pak. Oke, aman ya. Nah, jadi kalau nanti ada penugasan, ya dari kemarin sepertinya tidak ada laporan tentang kendala masuk sepada atau siapa gitu ya. Makanya saya anggap kalian bisa ini semua bisa mengakses. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, kita cukupkan. Nanti kita ada. Pengen tanya, tadi pagi kan sempat baca berita gitu ya Pak, berkenaan dengan DPR anggota DPR dari fraksi Gerindra Habibur Rahman itu beliau ingin mengadakan moral di daerah dapilnya, itu di daerah dapil 1 di Jakarta Timur. Nah, beliau itu terinspirasi dari Polri yang baru akan melaksanakan atau baru merencanakan lomba moral yang akan dilaksanakan untuk memperebutkan piala Kapolri. Nah, tapi di sisi lain hal tersebut itu sebenarnya berkaitan dengan moral-moral tersebut itu banyak menimbulkan sebuah pertentangan gitu Pak. Bahkan sampai aparat itu turun untuk menghapus mural-mural di jalanan karena masyarakat
melakukan kritik terhadap dari pandangan masyarakatnya sendiri tuh, masyarakat melakukan kritik dari media sosial dimasukkan ke dalam UU ITE. Nah, beliau atau masyarakat-masyarakat yang memiliki kelebihan gitu bisa menuangkan kritiknya atau inspirasinya itu dalam dengan melalui gambar, mereka membuat mural-mural di jalanan gitu Pak. Itu untuk mengkritik masyarakat seperti dipaksa sehat di negara sakit. Nah, terus sampai ada beberapa mural yang memang mengkritik Presiden Jokowi gitu Pak dengan membuat gambar yang ditutupi oleh kata-kata 404 not found gitu. Nah, itu kan sampai buat permasalahan yang cukup rumit gitu ya Pak ya. Nah, terus udah gitu DPR RI itu katanya pengen yang Habibur Rahman itu pengen ngadain lomba mural, tapi ingin menyediakan tempatnya gitu Pak khusus membuat mural-mural itu. Cuman ada beberapa tanggapan dari netizen, katanya itu merupakan sebuah cuci tangan pemerintah dan ada bentuk resapan aspirasi politik untuk resapan aspirasi politik dari masyarakat gitu Pak, untuk nantinya itu digunakan untuk kepentingan pribadi juga, jadi kayak untuk mendapatkan dukungan untuk naik gitulah Pak di ajang pemilihan tahun berikutnya. Nah, menurut Bapak mengenai hal tersebut, pandangan Bapak mengenai hal tersebut itu seperti apa gitu Pak? Terima kasih. Pertama saya harus luruskan dulu ya, kita harus luruskan bersama bahwa pemerintah dalam hal ini negara juga melindungi kebebasan berpendapat warga negara. Nah, di satu sisi kita sebagai warga negara punya hak dan kebebasan untuk berpendapat. Tapi di sisi yang lain kita juga harus lihat bahwa hak kita juga dibatasi oleh hak orang lain. Manakala kebebasan berekspresi kita, misalkan ya, ini bisa sudah di luar batas kewajaran hak kita untuk berekspresi. Nah, manakala hal ini sudah terjadi bahwa pemerintah dalam artian menjaga agar kehidupan masyarakat bisa tetap tertib tanpa harus ada bentuk-bentuk ekspresi yang khawatir ini menjadi ya seperti halnya dikatakan undang-undang ITE ya, yang dikhawatirkan pencemaran nama baik atau penghinaan terhadap lembaga negara atau seperti apa. Tapi di sisi yang pertama juga sebetulnya tadi usulan dari fraksi Partai Gerindra atau salah satu anggotanya untuk membuat lomba mural seperti itu patut diapresiasi ya. Sebetulnya bukan lebih kepada pencuci tangan pemerintah, tapi lebih kepada wujud nyata mengetes atau menguji bahwa benar tidak negara ini anti terhadap kebebasan berekspresi dan berpendapat misalkan ya, atau anti terhadap kritik, anti terhadap saran. Kita buktikan misalkan bahwa tidak semua orang atau oknum yang setelah berekspresi dan berpendapat di media sosial itu semuanya diciduk oleh negara. Bahkan mungkin dari kalian juga banyak yang memberikan komentar negatif atau komentar sinis terhadap pemerintah, tapi tidak dilakukan apa-apa oleh pemerintah, karena bukan orang yang berpengaruh, karena bukan orang-orang yang banyak pengikutnya di media sosial misalkan. Tapi sekali lagi, jika kita melihat bahwa kebebasan berekspresi juga tergantung dari makna dan konteksnya ya. Maknanya apakah ini lebih kepada menghina atau lebih pada mengkritik dan memberikan saran terhadap pemerintah. Seringkali kita menyamaratakan kita mengkritik sama dengan kita menghina negara. Nah, itu tidak boleh ada pemikiran seperti itu. Jadi jika mahasiswa sudah punya pemikiran seperti itu, maka sudah dipastikan bahwa mahasiswa tidak akan punya rasa berani untuk mengkritik atau menyampaikan aspirasi terhadap pemerintah. Saya pastikan itu. Saya pastikan bahwa mahasiswa jika sudah punya pemikiran mengkritik hari ini sama dengan menghina negara, kalian sudah tidak punya nyali untuk menyampaikan kebenaran terhadap negara. Bahkan jika kalian sudah merasa takut seperti itu, negara gagal dalam melindungi kebebasan berekspresi dan berpendapat setiap warga negara. Karena biasanya yang paling berani untuk bersuara itu biasanya mahasiswa, ya, apalagi ketika unjuk rasa. Sekarang lagi masa pandemi ini, unjuk rasanya seperti apa? Ya, unjuk rasanya salah satunya lewat mural, lewat tulisan-tulisan, lewat hiasan-hiasan di jalanan. Karena apa? Karena ya tadi saluran aspirasi penyerapan pendapat ke pemerintah, misalkan di satu sisi tidak boleh demo, tidak boleh berkerumun, ya sudah kita pakai cara yang lain misalkan ya. Atau kalau mau menyampaikan aspirasi ya kita undang saja anggota DPR atau berdiskusi seperti apa. Nah, tadi sebetulnya harusnya hendaknya masyarakat juga memanfaatkan momentum ketika fraksi Gerindra membuat tadi kontes mural yang menyediakan lahan dan tempat untuk membuat mural apapun misalkan. Itu sebetulnya salah satu
wujud nyata juga ya bahwa kita juga harus memanfaatkan momentum dari pemerintah itu. Nah, kalau misalkan sekarang lagi masa pandemi misalkan ya, kata pemerintah atau kata para pejabat atau kalau kata para politisi, sekarang bukan saatnya mengkritik tapi saling berkolaborasi katanya.